Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Puji Lestari dengan NIM A420210026 dari kelas 1A Prodi Pendidikan Biologi. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa contoh pengamalan Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila mengandung makna bahwa warga negara Indonesia mengakui adanya manusia yang bermartabat, memperlakukan sesama secara adil dan beradab, di mana manusia memiliki daya cipta, rasa niat, dan keinginan, sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dan hewan. Jadi, sila kedua ini menghendaki warga negara untuk menghormati kedudukan setiap manusia dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Setiap manusia berhak mempunyai kehidupan yang layak dan bertindak jujur serta menggunakan norma sopan santun dalam pergaulan sesama manusia. Selanjutnya yaitu nilai-nilai yang terkandung sila kedua Pancasila. Yang pertama yaitu kesopanan dan beradab, yang kedua rasa empati dan kasih sayang, yang ketiga yaitu kesamaan derajat sesama manusia, yang keempat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nilai pertama dari sila kedua Pancasila yaitu kesopanan dan beradab. Seperti yang sudah diketahui oleh banyak orang bahwa sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari bunyi sila kedua, maka bangsa Indonesia perlu berperilaku dan bersikap sopan dan beradab sesama manusia lainnya. Jika dalam bermasyarakat setiap manusia tidak memiliki rasa sopan dan beradab, tentu akan ada banyak manusia yang berperilaku dan bersikap dengan etika yang tidak baik. Oleh karena itu, Indonesia membuat Pancasila supaya nilai-nilainya bisa menjaga ketentraman bangsa Indonesia, terlebih pada sila kedua yang dimana mengajarkan kita untuk beretika baik terhadap sesama manusia. Nilai kedua dari sila kedua yaitu rasa empati dan kasih sayang. Pada dasarnya, manusia akan ikut merasakan kesedihan ketika rasa empati dan rasa kasih sayangnya tersentuh. Dengan adanya kedua rasa tersebut, maka bangsa Indonesia akan mudah untuk saling tolong-menolong. Tidak semua masyarakat Indonesia hidup berkehidupan yang cukup dan tenang. Bagi mereka yang memiliki hidup kurang cukup dan tidak merasa tenang, saat membutuhkan perhatian dari orang lain, supaya hidup yang dijalaninya menjadi lebih semangat. Adanya sila kedua, rasa empati dan kasih sayang masyarakat Indonesia akan menjadi meningkat. Rasa empati dan kasih sayang ini sangat diperlukan dalam membantu kehidupan orang lain, terutama mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan kita. Nilai ketiga dari sila kedua yaitu nilai kesamaan derajat manusia. Dengan adanya nilai ini, maka sudah semestinya sesama manusia tidak saling menunjukkan siapa yang lebih baik dan siapa yang lebih buruk. Meskipun Indonesia memiliki keberagaman suku, ras, budaya, dan agama, bukan berarti sesama manusia untuk saling menjatuhkan. Di mata negara dan hukum, semua manusia memiliki derajat yang sama. Oleh karena itu, sila kedua memberikan nilai-nilai kehidupan berupa persamaan derajat manusia. Adanya nilai ini, bangsa Indonesia perlu mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Nilai keempat dari sila kedua yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kemanusiaan harus dijunjung tinggi supaya tidak ada tindak kekerasan. Adanya tindak kekerasan di suatu negara menandakan bahwa negara tersebut sedang tidak baik-baik saja. Tuhan menciptakan berbagai macam sifat dan karakter manusia. Oleh karena itu, sebagai sesama makhluk hidup ciptaan Tuhan, maka sudah seharusnya tidak saling menjatuhkan. Dengan kata lain, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Adanya nilai ini membuat kita tersadar bahwa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan akan memberikan manfaat, seperti kehidupan yang tenang karena tidak perlu membanding-bandingkan, membuat bahagia orang lain karena dapat memberikan bantuan, kehidupan menjadi tentram dan makmur, akan sering dirasakan, dan masih banyak lagi. Berikut merupakan contoh bentuk pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu yang pertama, membantu teman mengerjakan tugas, yang kedua, berbagi dengan sesama, yang ketiga, membantu teman saat terjatuh, yang keempat, membantu menyeberangkan jalan. Yang pertama yaitu membantu mengerjakan tugas.
Membantu mengerjakan tugas merupakan suatu tindakan yang mulia. Dengan membantu mengerjakan tugas secara tidak langsung, kita juga dapat meringankan beban teman kita yang sedang kesusahan mengerjakannya. Dengan hal yang sama, kita juga dapat mentransfer ilmu kita kepada teman kita, sehingga ilmu yang kita dapatkan lebih berkah dan lebih bermanfaat. Yang kedua yaitu berbagi dengan sesama. Islam merupakan agama yang mengajarkan umatnya untuk melakukan kebaikan. Salah satunya yaitu berbagi antar sesama. Dalam agama Islam sendiri, hal ini disebut dengan sedekah. Setiap umat muslim dianjurkan untuk sedekah. Selain membantu sesama, sedekah juga akan mendatangkan pahala dan kebaikan lainnya. Yang ketiga yaitu membantu teman saat terjatuh. Membantu teman saat terjatuh merupakan pengamalan sila kedua Pancasila yang mempunyai makna keadilan. Maksudnya, tiap masyarakat Indonesia berhak mendapatkan keadilan dalam hal apapun. Yang keempat yaitu membantu menyeberangkan jalan. Menyeberangkan jalan merupakan contoh perwujudan nilai Pancasila yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Membantu menyeberangkan jalan merupakan perbuatan yang mulia. Dengan kita membantu menyeberangkan jalan, secara tidak langsung kita membantu menghantarkan orang tersebut mencapai tujuannya. Jadi, jangan lelah untuk berbuat baik ya. Berikut tadi merupakan contoh-contoh pengamalan sila kedua Pancasila yang dapat saya sampaikan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam berucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.